Firman Tuhan, Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kategori ministry kita bisa berdoa. Segala pujian dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan padamu Tuhan. Pada siang hari ini kami akan mulai ibadah kategori ministry kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Tuhan yang mampu, sebab Tuhan yang mengendaki setiap kita. Berkarya dalam hidupku, ajakku jalan denganmu dalam Yesus. Kau menetapkan rencana
Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan pemahaman Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami ucap syukur. Hari ini kami mau belajar Tuhan firman-Mu. Engkau urapi kami, Engkau urapi pendengar, Engkau urapi semuanya Tuhan. Biarlah boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Firman Tuhan berbicara kepada kita semua bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi di Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12-13 dikatakan, "Maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Perintah Tuhan supaya kita menjadi baik keadaan. Perintah Tuhan pula yang menjadikan kita untuk sesuai dengan rencana Tuhan, agar kita bisa mentaati setiap firman yang disampaikan pada Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan supaya kita bisa menerima jiwa kita dengan sebaik-baiknya. Kalau dikatakan kita bisa menerima, berarti kita harus melakukan kegiatan yang Tuhan inginkan untuk kita. Di ayat ini sekali lagi dikatakan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kata-kata beribadah ini mengandung maksud yang Tuhan ingin kita mau pelajari pada sore hari ini. Seringkali kita mengatakan bahwa ada kata ibadah, ada kata ibadat. Nah, ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perbuatan yang menyatakan bakti kita. Kalau Tuhan menginginkan kita untuk beribadah, berarti kita menyatakan diri kita untuk berbakti kepada Allah. Kalau berbakti berarti ada kerelaan hati kita
untuk melaksanakan perintah-perintahnya, untuk melaksanakan segala ketetapannya, supaya hidup kita sampai pada tujuan. Sedangkan kata ibadat dikatakan sebagai segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ibadat berarti di sini adalah melakukan dan untuk mendapatkan sesuatu. Kata-kata ibadah berarti kita harus berbakti kepada Tuhan. Tapi berapa banyak kita seringkali mengatakan untuk beribadah atau beribadat? Frekuensi yang paling sering digunakan adalah kata ibadah daripada kata ibadat. Misalnya dalam kalimat orang itu benar-benar taat beribadah daripada orang itu taat beribadat. Di sini dikatakan bahwa orang itu benar-benar taat beribadah, berarti orang ini yang disampaikan adalah dia mau berbakti kepada Tuhan. Kalau orang itu dikatakan orang-orang itu taat beribadat, berarti orang ini akan mendapatkan sesuatu yang ingin dilakukan. Pada prakteknya, kata-kata ibadat dengan ibadah itu tergantung dari situasi dan kondisi penggunaannya. Kalau kata ibadah berarti kita rajin berdoa, salah satu wujud dari ibadah atau ibadat. Ketika kita menginginkan sesuatu, entah itu ketulusan, keberhasilan dalam pekerjaan, atau yang lainnya, maka kita bisa melakukan dengan beribadah. Nah, kalau kita mau beribadah yang bagaimana? Supaya ibadah kita ini benar di hadapan Tuhan. Supaya ibadah kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Sikap kita untuk beribadah yang baik adalah sikap dari hati kita. Kalau hati kita ini penuh dengan kemunafikan, mengatakan bahwa ibadah ini tidak layak. Tetapi ibadah yang benar adalah sikap hati kita itu memancarkan apa yang ada dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, kata-kata ibadah, kalau kita beribadah, berarti kita mempunyai sikap hati kita yang tulus, yang setia kepada Tuhan. Berarti kata-kata ini supaya kita bisa menjadikan diri kita menjadi ibadah yang benar. Bukan hanya sikap kita terhadap hati kita yang kita merasakan harus keluar, terpancar dari kehidupan hati kita, maka kita harus melakukan dengan cara merendahkan hati kita. Merendahkan apa yang kita rasa tidak mampu. Tuhan itu akan tahu. Ibadah yang sejati adalah ibadah dengan hati yang tulus. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan, demikian jugalah kamu, hai kamu orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, di dalam ibadah kita harus merasa rendah hati. Di dalam ibadah kita harus memakai hati kita supaya hati kita ini diurapi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali menemukan banyak rekan-rekan kita. Kita akan merasa tidak enak kalau orang itu dengan tinggi hati. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati, kita akan mampu menerima dengan baik. Kita bisa memahami apa yang Dia inginkan. Nah, demikian juga Tuhan kepada kita. Kalau kita memiliki hati yang rendah, hati yang tidak semena-mena, maka Tuhan itu akan baik kepada kita. Di dalam ibadah yang benar adalah kita harus memiliki rendah hati, rendah di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa melaksanakan tugasnya, Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita. Bukan hanya itu saja, tetapi suasana hati kita itu turut mempengaruhi supaya kita bisa beribadah dengan baik. Kalau suasana hati kita kurang, tidak mood di dalam ibadah,
maka sia-sialah kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan merasa tidak ada gunanya. Suasana hati akan membentuk kita supaya kita bisa tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan di Mazmur 34 ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Suasana hati kita itu harus setulus dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan adalah dekat kepada orang yang remuk hatinya atau patah hatinya. Demikian juga kalau kita ingin dekat, ingin berkomunikasi dengan Allah yang baik, kita bisa mengatakan hati ini Tuhan tidak layak untuk menerima persembahan. Hati ini tidak layak untuk menerima Engkau dalam hidup kita. Tetapi kita mau supaya hati kita ini penuh dengan ucapan syukur. Hati kita penuh dengan rasa bahwa kita remuk di hadapan Tuhan. Kalau kita remuk di hadapan Tuhan, Tuhan akan melawat kita. Yang berikutnya juga, bagaimana dengan ibadah yang benar? Ibadah yang benar berarti kita harus peka akan kehadiran Allah. Kita peka. Kalau kita beribadah, kalau hati kita tidak peka, Allah itu hadir. Kita tidak akan merasakan bahwa Allah akan melawat kita. Allah akan melawat kita kalau kita punya hati yang peka. Di Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab di mana dua orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini mengatakan 2-3 orang berkumpul. Tetapi kita yang merasa sendirian, kita beribadah kepada Tuhan, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kalau kita ibadah yang benar, kita merasakan bahwa Tuhan itu ada. Meskipun mata kita tidak melihat, telinga kita tidak mendengar, tetapi kita merasakan bahwa kita harus peka. Hati ini menyatakan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan itu hadir, berarti Tuhan itu akan menuntut kita supaya kita ini tetap setia. Setia kepada Tuhan. Di dalam ibadah yang biasa kita lakukan, bukan ibadah yang seperti dilakukan banyak orang, tetapi kita mau dengan setia. Di Yosua pasal 24 ayat 14-15 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tulus ikhlas dan setia. Kalau kita beribadah berarti kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus melakukan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah pernyataan Yosua pada waktu diminta untuk beribadah. Maka dikatakan kami, tetapi aku dan seisi rumahku, berarti kami akan beribadah kepada Allah. Akan beribadah dengan takut, ikhlas, dan setia. Kita beribadah di mana Allah itu maha besar. Allah itu bisa menaungi kita. Allah itu bisa memberikan kepada kita kenyamanan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita beribadah kepada Tuhan setiap minggu atau setiap kita melakukan persekutuan dengan Tuhan atau intimasi dengan Tuhan, berarti kita mempunyai ibadah sejati kepada Tuhan. Di dalam ibadah yang sejati, kita harus memberikan persembahan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Berarti kita harus memberikan persembahan. Persembahan kepada Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang senang disembah. Allah itu senang kalau kita memberikan
persembahan yang benar, yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak menginginkan persembahan kita pada waktu kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang tidak tenang. Allah ingin kita ini mempunyai hati sikap yang rendah hati, tetap tulus ikhlas. Tuhan akan hadir. Sekali lagi dikatakan, kalau kita memiliki hati yang tenang, sikap hati kita dengan baik, dengan tulus ikhlas, rendah hati, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, berapa banyak kita mengatakan ibadah. Tapi kalau kita tidak dengan hati yang tulus ikhlas, tidak dengan setia, dengan suasana hati kita yang mendukung untuk kita berkoneksi dengan Tuhan, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, meskipun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sediakan hati kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyelesaikan apa yang kita punya masalah. Mungkin sakit penyakit kita, kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, beribadah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan peka akan kehadiran Tuhan, maka Tuhan itu sanggup menjamah setiap penyakit kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan melawat kita, apapun keadaan kita. Percayalah, dengan hati yang benar, ibadah kita akan menjadi sempurna. Kemudian dikatakan, mengapa kita harus ibadah? Nah, ibadah itu sangat penting bagi kita. Nah, Bapak Ibu kan kekasih di dalam Kristus. Mengapa kita harus ibadah? Apakah ibadah secara onsite atau secara online, itu sama saja. Asalkan hati kita itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Mengapa kita harus ibadah? Yang pertama, Tuhan pencipta dan pemilik segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menjadikan bumi ini. Tuhan yang memberikan semuanya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Mengapa kita harus beribadah? Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Kita merupakan bagian dari milik Tuhan yang sudah ditebus. Maka kita harus beribadah. Kita harus memberikan ucapan syukur karena Allah itu menciptakan kita. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ibadah. Kenapa ya harus beribadah? Kita ini merupakan ciptaan Allah. Semuanya untuk Dia. Untuk Allah kita. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita ini memberikan diri kita itu menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kenapa kita harus ibadah? Di dalam ibadah mengandung janji. Janji Tuhan kepada umatnya. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 dikatakan, Keluaran 23-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengah kamu. Nah, yang kedua dikatakan, kenapa kita harus ibadah? Karena di dalam ibadah ada janji. Sekali lagi dikatakan, Keluaran 23 dan ke-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ayat ini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan.
Kata-kata tetapi, apapun keadaannya, kita harus berbakti. Kenapa? Karena ada janji. Janji Allah kepada manusia yang diselamatkan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Dengan hati kita beribadah, ada janji. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dalam ibadah ada janji. Janji yang pertama dikatakan, air, minuman, makanan kita akan tersedia, penyakit kita akan dilalukan. Yang kedua dikatakan, hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bahwa latihan badani berguna, terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Nah, di dalam ibadah kita itu menjadi berguna. Apapun keadaannya, kalau di dalam ibadah kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan janjinya, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang dimiliki oleh setiap orang-orang percaya kepada Kristus karena Allah menyelamatkan manusia. Yang ketiga, kenapa kita harus beribadah? Yang pertama tadi dikatakan kita ini ciptaan Allah. Kalau kita ciptaan Allah berarti kita harus melayani Tuhan. Kita harus bersama-sama melayani Tuhan secara pribadi. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita menjadi umat pilihan. Kita harus beribadah kepada Kristus karena kita ini adalah ciptaan untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Kristus. Melayani Sang Pencipta kita. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup di dalam semua janji-janji Tuhan yang begitu indah kepada kita. Mari Bapak Ibu semuanya. Apakah ibadah kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah ibadah ini kita bisa buat Tuhan itu menjadi sukacita? Apakah ibadah ini bisa memberikan kita tenang? Ibadah mengandung janji. Ibadah memberikan kita untuk kita selalu setia kepada Tuhan. Ibadah akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu sediakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak timbul di dalam hati, itu semua disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan akan menyediakan. Asalkan kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah kita dengan sungguh, maka Tuhan akan memberkati kita. Inti dari firman Tuhan hari ini, ibadah harus disertai dengan perbuatan kita. Ibadah harus kita ungkapkan dengan hati kita yang setia, hati kita yang tulus ikhlas, sikap kita, suasana kita. Maka ibadah itu mengandung janji buat hidup kita untuk hari ini dan untuk yang akan datang. Sekian firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan, tapi marilah kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur, kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Biarlah kami boleh mengungkapkan hati kami. Kami boleh turut serta kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, berkati kami, dimanapun kami berada, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan menyertai, dan kami yakin Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin.